Mari kita siapkan hati untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur Tuhan, kembali kami dapat berjumpa melalui video ini. Kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang bekerja di hati setiap kami. Melalui firman yang kami dengar mengubahkan hati kami. Kalau kami sedang tertekan, Tuhan berikan pengharapan. Kami yang ada dalam masa kesesakan, Tuhan berikan penghiburan. Bahkan kami yang sakit, Tuhan nyatakan kesembuhan terjadi. Hamba berdoa Tuhan kuduskan lebih berhamba, sehingga setiap kata, kalimat, ucapan, ayat, poin hanya berasal daripada Allah. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Jemaat Tuhan yang siap dengar kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya akan bahas berkat dalam tekanan. Saya mulai dari 1 Samuel pasal 30 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Satu peristiwa ketika satu daerah tempat di mana keluarga Daud tinggal itu dibakar oleh orang-orang Amalek. Dan parahnya lagi istri dari Daud itu ditawan. Jadi kalau saudara lihat dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6 diberi judul perikop Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Saya mulai dari ayat pertama, dikatakan begini. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat yang keempat, lalu menangislah siapa? Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Waduh, ini tekanan yang luar biasa. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Waduh, udah diambil istrinya, anak-anaknya, mau dilempari batu lagi. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan kalimat yang terakhir, yang baca, yang muncul ayat di layar, baca 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Tuhan Allahnya. Dan di ayat-ayat selanjutnya engkau akan melihat cerita tentang kemenangan Daud atas orang-orang Amalek. Saya percaya gitu, tidak sedikit dari orang-orang percaya, tidak sedikit dari orang-orang Kristen seringkali mempertanyakan gini, Tuhan, kenapa sih mengizinkan hal-hal yang pahit terjadi bagi orang-orang yang benar? Jadi kalau misalkan hal yang buruk terjadi kepada orang yang buruk, seakan-akan make sense gitu, kayaknya ya wajar lah, itu kan hukum tak bertuai. Tapi seringkali realitanya yang kita pertanyakan adalah, terkadang Tuhan izinkan hal-hal yang menyakitkan justru terjadi kepada orang yang taat, orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya kan? Ada orang-orang yang seringkali bertanya, pendeta, kenapa sih Tuhan sampai segitu teganya sama Ayub? Apa yang kurang dari Ayub? Dia berikan persembahan every day, bahkan bukan cuma untuk dirinya, untuk anak-anaknya. Karena Alkitab katakan jangan-jangan anaknya berbuat salah di hadapan Tuhan. Tapi satu ketika Tuhan bilang kepada iblis untuk mengambil segala sesuatunya kecuali satu, nyawanya dari Ayub. Seringkali kita melihat satu realita dari ribuan tahun yang lalu, seperti Yusuf misalkan. Apa yang salah dari Yusuf? Apa salahnya kalau dia disukai ayahnya lebih dari saudara-saudara yang lain? Sampai begitu cemburunya, di rancangan yang jahat dikatakan sudah mati lagi. Di bawah bajunya yang indah itu ada darah domba, diberikan kepada ayahnya, katanya digigit oleh serigala, dijual jadi budak, sampai di rumah Potifar, udah kerja dengan baik, gak ada yang kurang. Difitnah sebagai pemerkosa. Kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang menyakitkan terjadi kepada orang benar? Salah satunya Daud. Daud hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Daud tidak pernah lupa bagaimana membangun mezbah di hadapan Tuhan Allahnya. Tapi satu ketika ada masa di mana Tuhan izinkan ketertekanan. Iya betul, ketertekanan terjadi atas Daud. Alkitab katakan daerah di mana keluarganya tinggal dibakar habis, seluruh rakyatnya dibawa. Sampai saking tertekannya Alkitab bilang begini, ayat yang keempat dari pasal 31 Samuel. Lalu menangislah siapa? Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, meraung-raung lah bahasa kita orang Indonesia. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Nah, saya mau tanya, pernah mengalami hal seperti itu? Pernah mengalami menangis, meraung-raung sampai gak kuat lagi nangis saking tekanan yang luar biasa terjadi? Pernah?
Iya, sebagian mungkin bilang sampai sekarang nonton video ini juga masih tertekan pendeta. Setelah nonton video ini ada pengharapan, amin. Ada kekuatan, ada berkat dalam tekanan. Nah, saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, bagaimana kita melihat berkat Tuhan di tengah tekanan kita? Bagaimana kita tetap ada pengharapan, kepastian di tengah ketidakpastian? Ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, ketika kita percaya, tekanan adalah proses Tuhan yang menjadikan kita lebih dewasa. Mazmur 138 ayat yang ke-7. Saudara lihat dan perhatikan. Ini perkataan dari seorang yang bernama Daud. Jika aku berada dalam kesesakan, jika aku berada dalam tekanan, jika aku berada dalam masalah, engkau, kata engkau di situ huruf besar, artinya Tuhan. Tuhan mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Pak, Bu, salah satu hal yang bagus dari karakter Daud, sekalipun Tuhan izinkan dia digeres-geres-geresnya, adalah dia tetap memiliki pengharapan yang teguh dan kuat hanya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Daud percaya dan menyadari bahwa semua tekanan, semua proses yang dia sedang alami sesungguhnya adalah bagian Tuhan untuk membuat dia lebih naik lagi. Yang setuju katakan amin. Iya, dan Tuhan yang sama yang mengizinkan Daud diproses dengan segala macam tekanan, demikian juga hidup saya dan hidup saudara. Tuhan yang sama yang menekan, mengizinkan hal-hal yang menyakitkan, bukan karena Tuhan gak sayang, bukan karena Tuhan gak mampu tolong kita. Justru sebaliknya, Tuhan sedang merancangkan hal yang besar. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sedang rancangan yang besar di tengah ketekanan saya. Itu berkatnya, saudara. Kita tuh jadi lebih dewasa. Karena dewasa itu bukan diukur dari umur. Dewasa itu nggak dilihat dari putih atau keriputnya kulit kita. No. Dewasa itu terlihat dari sikap kita dalam perilaku, perkataan, bahkan reaksi terhadap rangsangan yang datang. Makanya secara ilmu psikologi, dewasa itu bahkan dibagi menjadi 3 bagian. Dimulai dari dependent, independent, dan interdependent. Saya nggak bisa bahas secara lebih spesifik. Tapi gambaran sederhananya gini. Kalau dependent itu masih bergantung. Nah, ini dewasa anak-anak, bayi. Ya kan, bayi itu masih sangat bergantung. Segala kebutuhan dan keperluannya, dia membutuhkan orang lain. Dia tidak bisa mengurus semuanya dengan mandiri. Karena kalau udah mandiri, udah lebih dewasa di atas itu disebut dengan independent. Ya kan, pernah dengar istilah itu ya. Jadi kalau dependent itu ya bayi. Bayi itu karena memang gak mampu apa-apa. Nah, ada banyak kita repotnya bertahun-tahun iring Tuhan, dewasa kita tuh masih dependent gitu. Jadi kalau ada masalah, lalu gak ada orang di sekitar kita, mulai kecewa. Ngubungin hamba Tuhan, gak diangkat, gak direspon, mulai kecewa. Cari gereja, kok kayaknya gak bisa perhatikan, mulai kecewa. Ini dependent ini, karena dia masih membutuhkan orang lain. Kalau masih awal pertobatan, butuh si puji Tuhan, gak apa-apa. Tapi kalau udah tahun-tahun, bahasa orang Indonesia udah bangkotan kita jadi orang Kristen, masih tetap dewasa dependent, mudah kecewa, mudah putus asa, mudah mengeluh, mudah meninggal. Aduh, itu sama seperti bayi, tapi bukan lagi umur bayi, umur om-om, umur tante-tante. Bayi itu lucu banget. Kita kalau lihat bayi itu seneng. Saya punya bayi itu lucu sekali. Bahkan sekalipun dia dalam tanda petik ya nyusahin orang tuanya, mamanya harus pumping, ya kan, nyediain susu tengah malam, dia buang air. Tapi karena dia bayi lucu aja. Kita bahkan nggak pernah marah sama bayi. Tapi kalau bayi udah umur 30 tahun gitu, udah bukan cuma bayi, udah berewokan, berkumis, ya kan. Kita lihatnya juga lama-lama enek. Kalau anak kecil masih bergantung sama mamanya gitu, ya kan? Kita juga masih ngerti, ya masih anak-anak sih. Mak. Tapi kalau udah bapak-bapak, masih bentar-bentar, mak, wah repot. Nah, kita tuh sering kali begitu. Makanya seringkali Tuhan izinin tekanan. Supaya apa? Naik level dari dependent menjadi independent. Independent itu istilahnya dewasa muda. Dewasa muda ini dia sudah mulai mandiri. Dia tidak lagi perlu makan disuapin, dia gak perlu lagi mandi dimandiin. Dia bisa melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Bahkan kebutuhan, keperluan, dia bisa bekerja, dia bisa memenuhi semuanya sendiri. Repotnya orang independen merasa dia tidak butuh siapa-siapa.
Disinilah titik dimana seringkali kita kalau punya anak udah dewasa, dia bilang, "Ma, aku keluar aja deh, aku ngekos aja." Dia merasa sudah bisa. Dia kalau kita tegur, kita marahi, kita nasihati, dia cenderung bisa jadi konflik perdebatan karena dia ngerasa aku udah ngerti kok, aku udah bisa kok. Nah, level kayak gini nih, repotnya adalah dia punya kesombongan atas kemampuan dan kebisaannya. Nah, di sini nih Tuhan butuh proses nih, Tuhan butuh tekan sama dia supaya dia sadar kelebihan, kemampuan dan apa yang dia bisa itu nggak sebanding dengan apa yang sebenarnya Tuhan sedang percayakan. Dulu nih sebelum ditekan sama Tuhan, sebelum diproses, orang-orang independen tuh kebanggaannya itu ya kepintaran dia, kecerdasan, pangkat dia, harta dia, jabatan dia dan hal-hal yang lainnya. Tunggu sampai kapan Tuhan tekan semua apa yang menjadi kebanggaannya. Sampai di situ baru akhirnya dia sadar, iya ya, saya nggak bisa sendiri, saya masih butuh orang tua saya, pasangan saya, keluarga dan sahabat saya. Akhirnya dia mulai menjadi orang yang lebih tinggi lagi, interdependent, jadi saling ketergantungan. Adam itu diciptakan awalnya udah independen, dia mampu, tapi Tuhan bahkan bilang, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, tingkat dewasa kita itu bukan lagi dependen atau independen, tapi interdependent, saling. Dalam keluarga itu yang dibutuhkan itu super team, bukan superman. Jadi jangan ada bapak-bapak yang mulai bilang kalau bukan saya, jangan ada lagi ibu-ibu yang bilang kalau bukan nikah sama saya. Enggak, kita butuh kebersamaan, satu di dalam kasih Tuhan. Jadi ketika ada tekanan, kita tuh saling gandengan tangan gitu. Ada persoalan, iya ya, ternyata persoalan ini yang lebih menyatukan keluarga saya, itu maksud Tuhan. Ketika ada masa-masa sukar, yang ngadepin dan memikul itu bukan cuma seorang diri, ada istri. Makanya Bu, kalau lihat suami udah mulai duduk diam, lalu dia udah mulai nyanyi gini, banyak perkara, itu udah mulai harus didekati tuh, udah mulai harus ditanya, Pak kenapa? Kalau istri Pak udah mulai banyak bengong, ya kan? Terus udah mulai nyanyi begini, waktu Tuhan pas, itu udah mulai harus ditanya tuh, Mak kamu kenapa sih? Karena dalam hidup ini tekanan yang Tuhan percayakan membuat kita semakin dewasa, membuat kita semakin bertumbuh, semakin menyadari kita nggak bisa sendirian. Kita butuh orang lain, bahkan terlebih dari semuanya kita butuh Tuhan. Yang kedua, apa sih berkat di dalam tekanan? Nah, berkat di tengah tekanan adalah tekanan itu memproses kita untuk lebih dimurnikan. Perhatikan Daniel pasal 12 ayat yang ke-10. Perhatikan firman Tuhan katakan, banyak orang akan disucikan. Sama-sama bilang sama saya, disucikan. Dan dimurnikan. Sama-sama bilang dimurnikan. Dan diuji. Sama-sama yang terakhir bilang diuji. Tetapi orang-orang fasik, ini perhatikan, akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi kata kalimat Alkitab apa? Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah, orang kalau fasik, maaf ya, Alkitab yang bilang, bukan saya. Ketika Tuhan izinkan tekanan, persoalan, keadaan yang menyakitkan, dia cenderung mencari kambing hitam. Dia mulai menyalahkan keadaan, dia mulai menyalahkan orang lain. Dia bahkan seringkali menyalahkan diri sendiri. Dan yang paling buruk, dia mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan sih nggak tolong saya, Tuhan sih nggak bantu saya. Pernah ngalamin masa-masa seperti itu? Iya kan? Suami mulai bilang gini, Mah, saya perhatiin sejak saya nikah sama kamu, usaha saya berantakan, bisnis saya nggak maju, uang saya seret. Jangan-jangan mama bawa kutuk. Itu orang-orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa memahami keadaan yang Tuhan izinkan sedang terjadi. Dia mulai menyalahkan orang. Mama tuh bawa kutuk. Istrinya bilang, bener Pak, mungkin memang mama bawa kutuk, tapi papa tuh bawa sial dalam hidup saya. Ya kan, yang satu bawa sial, yang satu bawa kutuk. Kalau orang di dalam Tuhan, Alkitab bilang, sekalipun dimurnikan, sekalipun disucikan, bahkan diuji, kita tuh sadar, iya ya, Tuhan sedang berkarya besar dalam hidup saya. Saya senang ya pernyataan dari gembala jemaat kita, Bapak Pendeta Helmianto. Beliau itu hadapi masalah, saudara. Ada beberapa pembicaraan secara private antara saya dengan beliau. Gembala tuh banyak ajar saya bagaimana hidup yang dia jalani itu nggak seindah kelihatannya. Orang kan cuma lihat dari satu sisi ya. Wah, diberkati, hidup dalam keadaan berkecukupan, bahkan berkelebihan, kayaknya nyaman, usahanya maju, gerejanya besar. Tapi kenyataannya gembala bilang sama saya hadapi banyak tantangan ya Bi. Saya banyak masa sukar. Tapi yang menarik,
Sekalipun kenyataannya buruk, dia tetap melihat itu dari sudut pandang yang berbeda. Contoh paling sederhana. Kejadian banjir 2020, awal masuk Januari. Kan beliau kan tinggal di daerah Jakarta Pusat juga ya kan? Di Jakarta Barat situlah. Nah, itu salah satu tempat yang masuk air juga, yaitu di rumahan Pak Gembala. Tapi Pak Gembala bilang apa? Yebi, banjir ini sebenarnya gambaran dari kelimpahan yang Tuhan akan berikan. Bayangin, orang lagi kena musibah, orang lagi ngalamin hal yang buruk. Dia bilang apa? Justru ini gambaran kelimpahan. Dia bilang kelimpahan tuh seperti ini. Engkau tidak siap, itu akan menjadi musibah. Luar biasa. Kenapa? Karena dia memahami dan menyadari. Ini yang Alkitab katakan. Orang bijak akan memahami apa yang menjadi proses pemurnian, penyucian, bahkan ujian dari Tuhan. Makanya saya mengajak setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, siapa kita tuh nggak kelihatan ketika di gereja. Siapa sih yang nggak bisa angkat tangan lalu bilang I love you God? Siapa sih yang nggak bisa nyanyi aku mau cinta Yesus selamanya? Setiap kita mampu lakukan. Tapi apa yang paling sulit dalam kehidupan kita? Ketika kita membawa karakter kita yang sebenar-benarnya, yang sesuai dengan firman, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam lingkungan pendidikan, dimanapun kita ada, kita tuh jadi berkat dan terang Tuhan. Yes, saya ngerti. Sebagian kita bilang, tapi berat pendeta yang saya sedang alami. Tapi tekanannya itu loh pendeta, kayaknya saya gak mampu. Betul, pada masa-masa seperti inilah engkau harus menjadi contoh di mana kita berharap kepada Tuhan. Baca Alkitab. Saya ulang sekali lagi, 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dikatakan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bayangkan, istrinya sudah dibawa pergi, anak-anaknya dibawa pergi, desanya dihancurkan. Orang-orang mulai menyalahkan dia. Orang mulai bilang ini nih gak bener nih gara-gara dia kita mau lempari batu. Tapi yang menarik kalimat berikutnya bilang begini, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, baca, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Tuhan. Daud gak kecewa. Daud gak bilang kok Tuhan jadi begini keadaannya. No, dia menguatkan iman pengharapannya kepada Tuhan. Saya mau setiap jemaat Tuhan, kita kuatkan iman. Karena kita percaya kita sedang dimurnikan. Sama-sama bilang sama saya, dimurnikan. Coba lihat Paulus. Paulus itu dimurnikan. Paulus itu diproses dengan luar biasa. Saya baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. Tuhan izinkan tekanan yang luar biasa atas Paulus. Perhatikan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Jadi Paulus sedang difitnah. Paulus sedang diperkatakan bahwa dia bukan murid daripada Yesus. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, bahkan didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Perhatikan ya, tekanannya luar biasa. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkantung-kantung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan bahaya dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah, bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat yang terakhir Paulus bilang, dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusanku sehari-hari hanya untuk memelihara semua jemaat. Tuhan tekan Paulus dengan luar biasa. Padahal dia orang baik, dia orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus dan kebenarannya. Dia mengajarkan tentang Injil, buat orang banyak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi apakah Tuhan tidak meniadakan masalah? No, Tuhan tetap izinkan dia tertekan. Tapi kan ini memurnikan Paulus. Paulus jadi lebih berbeda. Karakternya yang tadinya kolerik. Saudara pernah dengar khotbah saya, bagaimana karakter Paulus itu sebenarnya orang yang tegas, berani, cerdas, rasional, tanpa kompromi. Tapi negatif dari kolerik adalah seorang yang egois, keras kepala, angkuh, tidak menghargai orang lain. Nah, kalau Tuhan gak tekan, kalau Tuhan gak memurnikan Paulus, pelayannya bisa bermasalah. Kenapa? Karena memang kenyataannya Paulus lebih daripada murid yang lain. Paulus punya skill lebih berbeda. Dia seorang yang berpengalaman, dia seorang yang terpelajar. Bahkan setelah dia bertobat 3 tahun dia belajar di Arab. Dia punya otoritas di kalangan orang Farisi sampai ditunjuk untuk menjadi pemimpin penangkapan atas orang-orang Kristen. Paulus adalah orang yang luar biasa. Dia pedagang yang berhasil. Dia bahkan menyumbangkan 3/4 perjanjian baru oleh tulisan-tulisannya. Kalau gak ada tulisan Paulus tuh miskin perjanjian baru. Tapi Tuhan izinkan dia tertekan. Kenapa? Dia dimurnikan. Dia terus diproses supaya apa yang terjadi dalam hidupnya bukan apa yang dia inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan. Demikian juga hidup saya dan hidup saudara. Kalau Tuhan lagi proses keluarga, usaha, karir, bisnis, apapun yang engkau sedang alami, percaya deh, Tuhan sesungguhnya sedang setting yang bagus. Tuhan sedang atur yang bagus. Sama seperti tanaman.
Tanaman itu bisa menjadi indah ketika tanaman itu mulai digunting, ya kan? Sakit nggak? Sakit. Dari bagian yang itu, bagian yang digunting itu terkadang keluar getah. Tapi ketika dia tetap bertahan, digunting sampai akhirnya menjadi bentuk yang indah, bahkan dinilai dengan lebih mahal. Makanya jemaat Tuhan yang sedang diproses Tuhan, yang sedang tertekan dalam hidupmu, imani saja, engkau sedang dimurnikan untuk karakter Kristus semakin menonjol dan menjadi berkat bagi orang sekitar. Yang ketiga, bagaimana ada berkat dalam tekanan. Ketika kita percaya, tekanan adalah alat yang Tuhan pakai supaya kita memuliakan namanya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya ingin setiap jemaat Tuhan perhatikan di layar kalau muncul ayat ini. Saya baca, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan apa? Api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan di dirinya. Jadi yang pertama, bagaimana engkau melihat berkat di tengah tekanan? Apa sih berkatnya? Kita lebih dewasa. Yang kedua, kita dimurnikan. Dan yang ketiga, kita menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pak, Bu, kesaksian yang luar biasa itu juga disertai oleh kesakitan, kesulitan, kesesakan, dan tekanan yang luar biasa. Saudara paham gak maksudnya? Saya ambil contoh sederhana. Saudara yang bandingkan sendiri. Mana lebih keren? Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin memberikan kesaksian. Saya itu sudah 20 tahun ya berumah tangga. Saya belum punya keturunan, tapi saya tetap berdoa. Sampai akhirnya kemarin saya dapat kabar istri saya positif mengandung. Dan puji Tuhan, ini anak kita yang pertama setelah 20 tahun kami berumah tangga. Mana yang lebih keren? Cerita yang pertama atau cerita yang kedua? Saudara, saya ingin bersaksi ya. Saya berumah tangga, cukup lama menanti keturunan, dan itu tidak mudah bagi kami karena sudah 2 bulan. 2 bulan itu lama banget buat kita, dan saya tuh selalu berdoa sampai akhirnya puji Tuhan kemarin istri saya bilang kalau dia positif mengandung. Bisa bayangin gak kesaksian mana yang lebih orang mau dengar? 20 tahun atau yang 2 bulan? Ngerti kan? Kalau yang 20 tahun tuh kita dengar kesaksiannya sampai gini. Dahsyat. Itu sampai anjing pada kumpul tuh gara-gara kita. Tapi coba bandingin sama orang yang 2 bulan nunggu sampai akhirnya Tuhan percayakan keturunan tuh kayak kita dengar. Apaan sih? Ini orang apa gak ada cerita lain apa ya? Makin besar kesaksiannya biasanya disertai juga dengan tekanan yang makin besar. Coba saudara bayangin, mana lebih keren kesaksian saudara-saudara, saya satu kali melakukan perjalanan udara. Di atas udara terjadi kesalahan atas mesin. Tiba-tiba salah satu bagian mesin di sayap kanan itu meledak. Pesawat terombang-ambing sampai akhirnya harus terjun melakukan pendaratan darurat. Sedangkan kita ada di tengah lautan lepas. Pesawat itu menghantam laut. Wah, pecah pesawatnya, terjadi ledakan. Saya pikir hari itu saya mati. Ternyata puji Tuhan saya masih bisa menyelamatkan diri. Dan kalau hari ini saya ada di hadapan saudara, semua karena kasih karunia Tuhan. Mana yang lebih luar biasa? Kesaksian dia kecelakaan pesawat, atau dibilang, saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya mengalami kesaksian yang luar biasa. Saya sedang rajin naik sepeda, saya sedang berkecepatan dengan sepeda, tiba-tiba ada beca datang, dia hajar saya punya beca. Mana lebih keren? Kesaksian kecelakaan pesawat atau kesaksian kecelakaan ditabrak beca? Sama-sama dahsyat. Iya, tapi kayaknya orang akan lebih attention yang pesawat. Orang bilang, wow. Kalau yang ditabrak sama beca tuh paling dia senyum-senyum aja orang dengarnya. Ya puji Tuhan ya. Puji Tuhan gak patah tulang. Jadi kalau hari ini saudara sedang tertekan dan kau bilang, saya kayaknya gak mampu. Bertahan saudara. Percayalah bahwa engkau dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Melalui apa? Kesaksian hidup saudara. Melalui sakitmu, melalui ekonomimu yang bermasalah, melalui keadaan di mana engkau dilecehkan, dipandang sebelah mata, direndahkan, melalui keadaan-keadaan yang menyakitkan, ketika engkau dikhianati, engkau ditipu, engkau dicurangi. Percaya, di balik itu semua ada skenario yang luar biasa tentang kemenangan, keberhasilan, dan hal-hal yang ajaib. Sama seperti yang kita baca, Daud awalnya dihancurkan, dia tertekan sampai gak bisa nangis saking tertekannya. Tapi judulnya jelas, pembalasan Daud kepada orang
Amalek. Dan saya mau bilang, Tuhan yang sama yang memberikan kemenangan kepada Daud. Tuhan yang sama yang memberikan kemenangan dalam hidup saya dan hidup saudara. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Sebentar, biarlah firman ini benar-benar menjadi rema yang kami renungkan. Kami belajar percaya ada berkat di tengah tekanan hidup kami. Berkati siapapun yang menyaksikan, dan biarlah firman ini berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, bersama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Nanti kita berjumpa lagi dalam program video yang berikutnya di GBI HMJ. Bersama dengan saya, Pendeta Yebi Tambayong. Tuhan Yesus memberkati.